Kristus itu Anda mau mengakui dia itu adalah Yesus itu sendiri boleh. Toh Kristus itu bukan hanya Yesus, ya kan? Banyak Kristus lain yang berasal dari Bani Israel. Nah, Kristus itu adalah Yesus menurut Anda. Kemudian Kristen itu Anda klaim sebagai pengikut Yesus. Kita buktikan. Jangan serta-merta ketika saya mengatakan saya adalah pengikut Jokowi lantas Anda percaya. Anda harus membuktikan dulu. Apakah benar saya ini pengikut Jokowi atau justru saya ini adalah anti Jokowi? Mana tahu waktu itu saya malah milih kepada Prabowo. Tapi karena Jokowi sudah menang, kemudian saya berpaling dengan mengaku sebagai pengikut Jokowi. Jangan Anda langsung percaya. Periksa dulu. Kita telah teliti dulu. Ya, secermat mungkin. Betulkah Kristen itu pengikut Yesus? Ya tak? Mari kita analisa dengan sangat sederhana. Yesus menyembah kepada Hasem, tidak menyembah kepada anak Maria. Itu Yesus. Bagaimana dengan Kristen? Menyembah kepada anak Maria. Yesus tidak menyembah kepada burung merpati. Bagaimana dengan Kristen? Menyembah kepada burung merpati. Yesus sunat. Bagaimana dengan Kristen? Kristen tidak bersunat. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kristen gimana? Boro-boro puasa 1 hari pun mereka tidak makan babi, pusing mereka itu. Apakah mereka ini pengikut Yesus? Bukan. Tapi kelompok yang anti Kristus tapi membungkus diri sebagai pengikut Yesus. Kenapa saya katakan Kristen itu anti Kristus atau anti Yesus? Karena semua pengajaran Yesus yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel dilanggar oleh Kristen. Yesus menyembah satu Tuhan, hanya Hasem. Kristen menyembah kepada Bapa. Siapa Bapa itu? Silakan baca di Wahyu 5 ayat 6. Apa di situ yang tertuang? Menurut pengarang yang ada di Pulau Patmos, Bapa itu berupa roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Apakah Hasem seperti itu? Tidak. Berarti yang Kristen sembah itu adalah roh-roh binatang yang membungkus diri dengan membungkus kepada pengajarannya dengan sebutan Bapa. Nah, berarti Yesus ini adalah penyembah tiang palang atau penyembah Yesus lah sederhananya. Karena penyembah tiang palang itu materinya lain lagi. Ya. Jadi Yesus itu adalah pikar Kristus atau anti Kristus. Meski mereka mengatakan nama mereka itu, saya adalah pengikut Yesus. Iya, di mulut. Tapi perilaku sehari-hari gimana? Anti Yesus. Apa yang diajarkan Yesus itu ditolak semua, diingkari semua oleh Kristen. Bagaimana kemudian pencuri itu menutup diri supaya tidak diketahui oleh pencuri, oleh orang lain bahwa dia itu adalah pencuri? Dia tampil seperti orang pengikut pendeta, pengikut ulama, tampil seperti ustadz, tampil seperti orang yang alim. Supaya apa? Sudah dianggap supaya tidak diketahui bahwa dia itu adalah maling. Seperti Anda ini. Anda mengklaim Kristus itu kan Yesus dan kami ini adalah pengikut Kristus. Kami ini pengikut Yesus. Iya, di mulut. Anda makan babi ikut siapa? Anda nyembah kepada merpati ikut siapa? Anda ibadah hari Minggu ikut siapa? Anda tidak sunat ikut siapa? Ayo. Jadi itu membuktikan bahwa Anda itu adalah anti Kristus. Murid-murid Yesus itu disebut rasul bukan? Ini menandakan ilmu kami itu sangat-sangat rendah sekali ya. Mohon maaf saya harus katakan seperti itu. Karena nanti di Indonesia ini baru LAI lupa ayat Injil, Lembaga Alkitab Indonesia baru mengganti murid Yesus itu menjadi rasul. Kenapa? Karena mereka tahu di dalam Al-Quran rasul itu adalah utusan Allah. Karena Paulus mereka inginkan sebagai utusan Allah, maka Paulus yang apostoles itu diganti dengan sebutan rasul. Itulah aku bilang agama Kristen itu plagiat ke Islam-Islaman. Tidak punya harga diri, tidak percaya diri. Harusnya kalau Kristen itu adalah ajaran yang benar, ngapain dia harus ke Islam-Islaman dengan menggunakan kata rasul? Rasul itu adalah kata atau gelar yang sangat prinsip di dalam iman Kristen. Lucunya, Islam itu tidak pernah ke Kristen-Kristenan, tapi Kristen, wah hebat sekali setiap saat itu. Makin hari makin ke Islam-Islaman. Sebentar lagi di gereja itu orang pakai mukena semua, pakai jilbab semua. Tidak lama lagi itu pakai surban lagi itu pendeta-pendetanya ketika mereka mengkhutbah. Karena Kristen itu suka meniru-niru yang asli gitu loh. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi hanya di Indonesia lah
oleh LAI, lupa ayat Injil, Lembaga Alkitab Indonesia yang menggunakan kata rasul. Paham enggak? Allah Anda bernama Hasyim bukan? Tolong jelaskan itu. Buktikan dari 99 nama Allah Anda terdapat ada nama Hasyim di sana. Jadi gini, saya menganggap Anda itu masih jauh ya dari seharusnya sebagai orang Kristen yang sudah dewasa. Ya sejatinya Anda itu paham bahwa Hasyim itu adalah bahasa Aram atau bahasa Aramaik, di mana Hasyim itu sendiri artinya adalah nama itu. Itu bukan bahasa Arab. Sementara Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Bagaimana mungkin di dalam Al-Quran itu ada bahasa Aram atau bahasa Ibrani? Ini yang perlu Anda pahami. Lantas apakah Hasyim itu ada di dalam Al-Quran? Ada, tapi menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Ibrani. Di mana tertuang itu? Ya, di dalam ayat suci Al-Quran. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul ghafur. Asma Hasyimul husna itu kalau menggunakan bahasa Ibrani atau Aramaik. Nah, jadi Hasyim itu ada dalam Al-Quran disebut dengan sebutan asma. Makanya di dalam penyebutan Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Paham enggak di situ? Jadi Hasyim itu ada dalam Al-Quran, tapi dengan menggunakan bahasa Arab, yaitu asma. Makanya bismi dengan nama Allah, bismillah dengan nama Allah. Paham ya? Hasyim elah artinya nama itu adalah ilah atau Allah. Jadi belajar lagi. Maaf banget ya nih Bang Jul ya. Yesus itu berdoa kepada Allah Bapa. Allah Bapa di situ adalah Yahweh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu salah kalau kamu mengatakan Yesus itu tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kamu salah ketika kamu mengatakan Yesus itu berdoa kepada Yahweh. Hasyim itu bukan Yahweh. Yahweh itu adalah dewa Yunani. Tapi saya tidak sedang ingin mengajarkan kamu tentang itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Yesus itu menyembah kepada esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Hasyim itu Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Yesaya 5 ayat 16, Yesus jelas menyembah kepada esensi yang maha suci. Apakah Elohim itu tidak maha suci? Jelas maha suci. Berarti dia Subhanahu. Apakah Elah Israel itu tidak Subhanahu? Jelas dia maha suci. Berarti Allah atau Yahuwah atau YHWH di dalam abjad Ibrani itu merujuk kepada esensi yang maha suci, lagi maha tinggi atau lagi maha mulia. Berarti Ela apa hati, Ela Elahin, Ela Shemaya, Ela Yerusalem, Ela Yisrael itu adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Ini Anda harus belajar dengan baik. Di dalam kitabnya orang Israel disebutkan El Hagibbar, El Hagibbar atau Hakados atau Kusda Birikhu. Itu disebut di dalam penyebutan itu sama ketika disebut di dalam Al-Quran. Kabirka Al-Qudus, Allah Jabbar, sama. Har
Ar-Rahman. Dalam Al-Quran disebut Ar-Rahman. Allama bil qalam. Allamal insan. Allama bil bayan. Dan seterusnya. Itu sama ketika Al-Quran itu dibacakan. Maka ye haqol. Dalam Al-Quran Al-Muhyi Qulli. Di dalam bahasa Ibrani Malaka Melakhim. Disebut dalam Al-Quran Malik Al-Muluk Hasem Kel Olam atau Ribbono Sel Olam. Itu disebut di dalam Rabbil Alamin. Jadi Anda salah ketika Yesus itu Anda katakan tidak berdoa kepada esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Ya, Anda belajar lagi. Muslim kan mengklaim selalu Yesus itu adalah seorang utusan. Nah, menjadi pertanyaan, apa yang diutus? Kalau dalam kepercayaan Kristen, Bapak mengutus anak. Nah, apa pihak Muslim bisa menjelaskan ini, Pak Zul? Oh, itu sederhana aja untuk menjawabnya. Di dalam kitabnya Bani Israel yang kemudian diambil oleh orang Kristen, dibajak ya maksud saya, itu dikatakan bahwa we amarta el far'oh ko amar Adonai beni bekharil Israel. Artinya bahwa maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Elohim atau YHWH, Israel ialah anakku yang sulung. Jadi orang Yahudi menggunakan kata anak Allah atau Bene Elohim. Nah, ketika Yesus mengatakan dirinya adalah anak Allah, atau dalam konsep imanmu Bapa mengutus anaknya, anak di situ bukan menunjukkan bahwa itu adalah esensi yang Allah itu sendiri, tidak. Coba Anda lihat dalam Galatia 3 ayat 26 atau Filipi 2 ayat 15 atau Roma 8 ayat 15. Kalian disebut anak kok. Orang-orang Kristen mengaku dirinya sebagai anak Allah kok. Ya Abba, ya Bapa. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26. Semua orang Kristen mengaku anak Allah kok. Jadi kalau Yesus itu disebut sebagai anak Allah, kemudian dia itu adalah Allah, berarti Kristen juga adalah Allah. Jadi anak Allah itu, asal Anda tahu ya, anak Allah itu Anda harus pahami, itu adalah penyebutan kepada orang-orang yang saleh, yang dekat kepada Allah. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Uzair disebut anak Allah, itu dalam Al-Quran juga diterangkan seperti itu. Jadi Anda lucu ketika Anda menuhankan Yesus karena Yesus itu disebut sebagai anak Allah. Sementara di sisi lain Anda juga mengaku sebagai anak Allah. Orang Kristen lain juga menyebut dirinya sebagai anak Allah. Sehingga kalian semua menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah. Berarti Anda semua itu adalah Tuhan, gitu ceritanya. Benar kan? Berarti Anda harus melalui jalan itu untuk sampai ke tujuan kan? Nah, sekarang kalau tanpa jalan itu, apa Anda bisa sampai pada tujuan? Ya karena itulah kemudian, apa jalan yang ditunjukkan oleh Yesus? Menyembah dirinya atau menyembah hanya kepada Allah saja? Ayo. Setuju bahwa jalan itu memiliki rambu-rambu. Nah, mau kita bahas rambu-rambu apa yang diajarkan Yesus? Rambu-rambu pertama yang diajarkan oleh Yesus di dalam Markus 12 ayat 29, Shema Israel, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Kemudian di Matius 15, kemudian Yesus menyeru kepada Bani Israel. Nah sekarang rambu-rambu pertama adalah seruan Yesus. Seruan Yesus itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Sekarang tunjukkan rambu-rambu di mana Yesus berseru kepada orang Kristen, Bani Kristen. Silakan. Iya, saya setuju. Allah itu bukan manusia. Bapak bisa jelaskan kan, manusia itu terbentuk dari apa? Kalau menurut Al-Quran Bapak, dan anak manusia itu terbentuk dari apa? Silakan jelaskan, Pak.
Saya cukup menjawabnya dengan Al-Quran surah Al-Imran ayat 59. Semisal penciptaan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah itu adalah sama seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Berarti ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam yang berasal dari tanah, tidak berasal dari sperma, tidak berasal dari ovum, maka seperti itulah proses penciptaan Yesus juga. Tidak ada sperma, tapi bisa diciptakan. Itulah yang perlu kamu pahami dengan baik. Belum dijawab gimana sih Pak? Kan udah diberikan ayatnya, aku memberikan hidup kekal. Nah, dalam konteks itu, aku ini siapa? Coba Bapak mau menjelaskan. Itu konteksnya jelas, itu adalah Yesus. Yesus memberikan hidup kekal, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Bani Israel. Itu yang pertama, harus Bani Israel. Karena Yesus mengajarkan apapun itu hanya kepada Bani Israel. Jadi ketika Yesus mengatakan aku memberikan hidup yang kekal, syaratnya ada. Pertama, dia harus Bani Israel. Kedua, dia harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ketiga, harus mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Jelas kan? Nah sekarang, apakah Yesus bisa memberikan hidup kekal kepada orang Hindu? Tidak bisa. Apakah Yesus itu bisa memberikan hidup kekal kepada orang Kristen? Nggak bisa. Kenapa? Karena orang Kristen bukan Bani Israel. Kedua, orang Kristen itu tidak mengenal satu-satunya Allah yang benar, tetapi mengenal Bapa yang adalah roh-roh binatang dan juga mengenal Yesus yang adalah anak manusia. Sementara yang diberikan hidup kekal oleh Yesus adalah mereka yang mengenal Allah satu-satunya yang benar dan kemudian mengenal Yesus hanya sebagai utusan Allah. Paham Pak? Bagus. Tersesat. Yuk kita bahas jalan-jalan apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu saya setuju banget Pak. Kita akan bahas di situ untuk mengetahui jalan lurus yang dimaksud itu seperti apa. Apakah Bapak setuju? Oh iya, saya sangat setuju. Bahwa untuk sampai kepada Bapa, Yesus memiliki rambu-rambu. Yang pertama, rambu-rambunya adalah menyembah hanya kepada Allah yang ada di surga. Bagaimana dengan Kristen? Apakah menyembah hanya kepada Allah yang ada di surga atau juga menyembah kepada Yesus? Silakan. Kalau melihat rambu-rambu kan artinya harus dilihat rambu-rambu semua ya Pak ya. Bukannya satu, terus ya rambu-rambu yang lain ditutup-tutupi. Harus jelas gitu, biar terang benderang. Kita mau bahas mulai dari rambu-rambu ya Pak. Iya betul. Yesus sebagai jalan itu harus dijelaskan. Pertama, Yesus menyeru kepada Bani Israel, itu rambu utama. Sekarang ada enggak seruan Yesus kepada Bani Kristen? Bapak bisa jelaskan secara ilmiah bagaimana manusia terbentuk di dalam rahim wanita? Yang membedakan antara proses janin yang ada di dalam rahim Maria dengan rahim yang ada di dalam wanita lain, itu hanya bahwa Maria itu hamil secara ajaib. Allah yang mau menghendaki, sebagaimana yang dituangkan dalam surah Al-Imran ayat 59 yang saya bacakan tadi, bahwa semisal penciptaan Yesus itu di sisi Allah hanyalah seperti penciptaan Adam alaihissalam yang ada dari tanah. Dari tanah Adam diciptakan jadi manusia. Yesus diciptakan dari mana? Dari ovum Maria. Ya, jadi kalau dari tanah kemudian diciptakan menjadi manusia, ya itu sangat luar biasa. Masih jauh lebih hebat dibandingkan Yesus yang diciptakan di dalam rahim. Adam tidak di dalam rahim dan dia pun hanya tercipta dari tanah tok saja. Sementara Yesus tercipta dari rahim, di dalam rahim seorang wanita, di mana rahim itu memang tempat prosesnya penciptaan janin. Kalau Adam tidak, diciptakan dari tanah dan langsung dewasa. Yesus 9 bulan dulu di dalam rahim ibunya. Jadi kasihan kali kalau menganggap kelahiran Yesus itu sebagai lahir ajaib kemudian dituhankan. Adam jauh lebih ajaib.
Bahkan yang lebih ajaibnya lagi adalah Eva atau Maria. Atau Hawa. Jauh lebih hebat daripada Yesus. 9 bulan coy dia dikandung di dalam rahim ibunya, sama seperti saya. Kenapa Yesus nggak boleh jadi makhluk? Kan dia maha kuasa. Kan itulah yang sudah dinubuatkan di nabi-nabi sebelumnya dalam perjanjian lama, bahwa akan ada Mesias yang akan menyelamatkan umat-umatnya dari segala dosa. Kan Yesus menggenapi nubuatan itu, Pak. Gimana sih ente? Kalau Yesus itu maha kuasa, maka tidak mungkin dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi jangan mimpilah. Coba Anda sampaikan di mana Yesus menerima firman ini. Tolong Bapak jelaskan gitu loh. Loh, Yesus kan hanya mutar-mutar di Yerusalem. Dia nggak pernah kemana-mana. Berarti dia menerimanya di sana, di Yerusalem. Iya kan? Dia nggak pernah ke Medan, nggak pernah ke Bandung. Di Yerusalem aja dia mutar-mutar. Ketika dia mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada Bani Israel. Dia tidak sampaikan kepada Bani Company atau Bani Kristen. Konteks Bapak di ayat itu nggak ada hubungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang. Buset, dari tadi dihubungin terus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bapak, beda jauh, Bang. Yesus pun tidak pernah menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa. Nggak pernah Yesus itu menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa. Di dalam kitab Lembaga Alkitab Indonesia atau kitab Lupa akan ayat Injil, iya, karena itu adalah terjemahan Indonesia. Orang Indonesia punya merek, Indonesia punya mau, ya kan? Jadi sebut Bapa. Jadi kalau Anda mengatakan Bapa itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya memang nggak sama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sembahannya Bani Israel. Sementara Bapa itu adalah sembahannya Kristen yang berupa roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Pokoknya Bapa yang disembah oleh Kristen itu adalah roh-roh. Mana buktinya? Wahyu 5 ayat 6. Itulah ketujuh roh Bapa yang diutus ke muka bumi. Ketujuh roh Bapa yang diutus ke bumi, berarti Bapa itu adalah roh-roh. Lalu bagaimana penampakannya? Menurut penulis kitab karangan Wahyu, dikatakan bahwa berbentuk binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Apakah begitu wujud Hasem atau Allah? Tidak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang bukan Bapa, bukan Yahweh. Jadi belajar lagi. Yang saya maksud itu adalah sembahannya Yesus yang kalian sebut dengan Allah. Makanya kalau memang Anda itu tidak percaya diri dengan Tuhan kalian, ya makanya ayat-ayat di dalam kitab kalian itu menggunakan kata Allah, karena tidak percaya diri menggunakan kata Hasem, tidak percaya diri menggunakan kata Zeus itu. Dari tadi Bapak belum menjelaskan nih Pak Zulkifli nih, dari mana dia diutus, belum dijawab-jawab tuh. Loh, dari mana gimana? Dia dari rahim ibunya, kemudian kedatangannya diutus kepada Bani Israel. Aku berdoa hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dia tidak pernah mengatakan aku diutus untuk orang Kristen atau Bani Company. Nggak pernah. Dari mana dia diutus? Ya dari Allah. Allah yang mengutus beliau, sama seperti Musa. Allah yang mengutus beliau, sama dengan Abraham, diutus oleh Allah. Adam diutus oleh Allah. Jadi semua dari Allah. Justru Anda yang tidak menjawab pertanyaan saya. Apa yang Yesus miliki secara pribadi bukan pemberian dari Allah? Anda tidak jawab. Ini sudah berjam-jam. Pertanyaannya, saya setuju dengan pendapat Bapak. Tapi kan harus ditanyakan, Yesus menerima firman itu dari mana? Maksudnya, di mana Yesus menerima firman itu? Sorry, saya ubah pertanyaan saya. Oh, Yesus itu kan hanya muter-muter di Yerusalem. Berarti dia menerima firman itu di Yerusalem. Paham nggak? Dan itu membuktikan bahwa dia itu adalah penyampai firman. Berarti dia adalah utusan Tuhan.
Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut sebagai Allah. Nah, Yesus disebut sebagai Allah kenapa? Karena dia penyampai firman. Berarti Yesus itu hanya penyampai firman. Kenapa jadi dituhankan? Makanya kalian semua keteteran ketika saya tanya apa yang merupakan milik pribadinya Yesus. Anda nggak bisa menjawab itu. Kita ciptaan bagaimana sih Pak? Jadi ngawur. Sekarang kita berbalik lagi. Kalau menurut kami, kepercayaan kami, Yesus itu adalah kun fayakun yang menciptakan. Gitu loh. Bukannya diciptakan. Jadi kalau misalnya dipaksakan dalam doktrin Anda, itu jadi bertabrakan. Jadi kun fayakun diciptakan oleh kun fayakun. Jadi kun fayakun mana yang menciptakan kun fayakun? Yesus menciptakan. Ada wahai. Jadi maksudnya Maria melahirkan pencipta gitu. Dari tadi si Bang Jul maksain banget nyamain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah Bapa, kan aneh. Ya, nggak ada yang samain. Tapi memang adalah sembahannya Yesus itu adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Sembahan Kristen bukan maha suci, bukan maha tinggi. Karena sembahan Kristen itu adalah manusia bernama Yesus. Jadi memang nggak sama. Tuhanku itu adalah Tuhannya Bani Israel. Siapa dia? Ela Israel, Ela Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Tuhanku. Kamu Tuhanmu bukan itu. Tuhan kamu itu adalah Dewa Zeus yang nuzul menjadi manusia bernama Yesus. Bukannya nggak paham. Kita pelajari kronologinya gitu loh. Kalau misalnya ada seseorang diciptakan selain Adam, diciptakan sama seperti Yesus, berarti kita harus mengakui bahwa doktrin kami lemah, bahwa ada doktrin yang lain yang bisa mematahkan doktrin kami. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika manusia itu sudah banyak, bagaimana ia bisa diciptakan? Kalau memangnya Yesus diciptakan demikian, mengapa Muhammad tidak diciptakan demikian? Silakan jawab, Pak. Ketika manusia itu sudah banyak, bagaimana ia bisa... Bagaimana ceritanya Anda ini? Melkisedek kayak mana ceritanya? Tanpa ayah, tanpa ibu mana? Lebih hebat dari Yesus kan? Iya toh? Terus kemudian kalau hanya proses karena tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada ayah, hanya ibu. Loh, Adam berarti lebih pantas untuk Anda tuhankan, iya kan? Hawa lebih parah lagi karena dia diciptakan dari seorang laki-laki. Yesus masih wajar diciptakan dari seorang perempuan. Tapi Hawa gimana? Diciptakan dari seorang laki-laki bernama Adam. Kan lucu. Otak Anda aja yang tidak berfungsi. Kenapa hal itu tidak dilakukan kepada Muhammad SAW? Ya, itu kan disesuaikan dengan kehendaknya Allah. Allah yang menghendaki, kenapa Anda yang mengatur? Tinggal sekarang itu, tugas kita sebagai makhluk, itu menelaah dengan akal sehat. Karena itulah Allah memberikan kita akal. Makanya saya tanya dari tadi, apa yang Yesus miliki yang berasal dari dirinya sendiri, bukan pemberian dari Allah. Kata Allah dalam Alkitab itu bukan nama Tuhan, Pak. Itu gelar. Nama Tuhannya adalah Yahweh. Allah di dalam Alkitab itu hanya gelar, bukan nama. Tidak ada nama Tuhan Bani Israel itu sebutan Yahweh. Yahweh itu nama Dewa Zeus. Belajar lagi. Gimana sih? Kan apa yang Yesus ucapkan ditulis oleh Matius. Yang berucap adalah Yesus, yang menulis adalah Matius. Masa Matius nulis karangan sendiri? Justru Matius nulis apa yang udah diucapkan Yesus. Gimana sih, Bos? Tadi saya sudah membacakan kepada Anda Matius 28 itu ya kan. Jelas sekali di sana bahwa Matiuslah yang menulis bahwa Yesus itu berkata. Berarti bukan perkataan Yesus langsung, tapi perkataan karangan Matius. Nah, sementara benarkah Matius ini adalah murid Yesus? Coba Anda baca di Matius 9 ayat 9.
atau Matius 10 ayat 3. Di mana di sana terdapat kontroversi akibat penyebutan tokoh Matius seakan-akan sebagai orang kedua di luar penulis. Di dalam ayat Matius ini, yang saya maksud Matius 9 ayat 9 dan 10 ayat 3, itu digambarkan sebagai seorang pemungut cukai yang bekerja untuk kekaisaran Romawi. Selanjutnya, ia tertarik ajakan Yesus menjadi muridnya. Nah, penulis menceritakan itu. Berarti di kitab Matius ini jelas bahwa penulisnya itu adalah bukan Matius, murid Yesus yang bernama Lewi itu. Jadi Anda harus belajar dengan baik. Nah, Anda buktikan Pak, Yesus itu memanggil Allah sebagai Bapa. Anda buktikan. Satu itu ya, dibilang Anda katakan Yesus berdoa kepada Allah. Yesus itu kan memanggil Allah sebagai Bapa. Nah, Anda tunjukkan dalam Al-Quran Anda bahwa Allah Anda itu disebut sebagai Bapa. Lucu Anda ini. Bapak itu kan bahasa Indonesia. Mana ada bahasa Indonesia dalam Al-Quran? Kok menyembah doang? Memang fungsi menyembah itu apa sih Pak bagi Bapak? Karena dalam kepercayaan Kristen tidak ada menyembah seperti ritual agama Anda, di mana Allah harus disembah-sembah gitu. Tidak ada kepercayaan seperti itu. Ya, Anda harus bedakanlah agama kalian yang sudah dibebaskan dari hukum hambaan. Kristen itu kan sudah dibebaskan dari hukum hambaan, dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan, Galatia 5 ayat 1. Jadi, wajar ketika kamu heran melihat ajaran agama Islam yang syarat dengan aturan. Meskipun Yesus mengatakan di dalam Matius 5 ayat 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Torah, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga. Tetapi Anda tidak akan merasa karena memang Anda itu adalah bukan pengikut Yesus. Hidup keberagamaanmu jika tidak lebih baik dari ahli Torah, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya, ketika Anda meninggalkan hukum Torah, maka hidup agama Anda sejatinya harus lebih kompleks dari pengajaran ahli Torah. Tapi kan buktinya tidak. Jangankan menyembah kepada Allah, ya, menyembah kepada jangan menyembah kepada Allah, melakukan apa yang dicontohkan Yesus saja Anda tidak lakukan, ya kan? Karena memang Anda sudah dibebaskan dari hukum-hukum Tuhan. Kalian merdeka, laksana hewan, mau ngapain aja bebas, selama percaya Yesus itu adalah Tuhan, sebagaimana anjuran Paulus dalam Roma 10 ayat 9. Jadi saya wajar kalau menyikapi itu, wajar ketika Anda mengatakan umat Kristen itu syarat dengan aturan-aturan. Ya, sama seperti Bani Israel, sampai hari ini mereka masih taat kepada aturan-aturan Tuhan yang mereka terima dari kitab Torah. Berbeda dengan Kristen, hanya numpang lewat, artinya penumpang gelap. Jadi Anda mau bahas jalan ya, dimana maksudnya semua ajaran Yesus. Kita bahas dari situ ya Pak, satu-satu ya. Iya, kalau kamu menggunakan ayat sisipan Matius 28 ayat 18-19 itu, ya harus diberitakan Injil menurut ayat itu. Tapi Injil yang mana? Kemudian diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk menjadikan murid Yesus, bukan untuk diperintahkan menjadi hamba Yesus. Silakan aja Anda mengajarkan Injil, tapi Injil yang mana yang Yesus perintahkan? Matius bukan, Lukas bukan, Markus bukan. Lalu yang mana? Entah. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian Anda mengatakan harus menjadikan murid lah. Jadikan murid lah. Jangan jadikan hamba. Jangan menyembah kepada Yesus, tapi menyembahnya kepada Allah saja. Allah yang maha suci lagi maha tinggi saja. Seperti itu. Nyembah kepada Allah mana ada? Yesus itu kan bahasanya Arami. Kok bisa tiba-tiba menyembah kepada Allah? Gimana itu ceritanya? Apakah Yesus menyuruh untuk ke Makkah untuk menyembah Allah atau untuk melakukan haji gitu loh? Coba tolong dijelaskan lebih rinci Pak. Jadi begini loh,
Kamu gak ngerti-ngerti juga rupanya. Allah itu sebelum memperkenalkan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW itu dikenal dengan sebutan Ela Yisrael, Ela Yerusalem, Ela Shemaya, Ela Afahati, terus Ela Elohim, Elion. Itu jadi disebut semua seperti itu oleh Allah, disebut dengan sebut Hashem, Elohim, Alim, Yahweh. Nah, itu adalah nama beliau, nama Allah ketika berfirman kepada Bani Israel. Ketika berfirman kepada Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab, Ela Yisrael kemudian menyebut diri dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi jangan kamu samakan bahasa Aramaik dengan bahasa Arab, meskipun bahasa ini serumpun. Jadi Allah memperkenalkan diri kepada Bani Israel itu dengan sebutan Elah dalam bahasa Aram gitu. Oke para sahabat sekalian, karena tidak ada satupun di antara kalian yang mampu menjawab pertanyaan saya dari awal, jika Yesus itu adalah Tuhan, adakah di sisi Yesus itu milik pribadi Yesus yang bukan berasal dari pribadi lain selain dirinya? Ternyata tidak ada satupun di antara kalian yang mampu menunjukkan. Padahal pertanyaan ini adalah pertanyaan sederhana. Banyak kok yang merupakan milik pribadi Yesus bukan milik Allah atau milik pemberian Tuhannya, seperti kotorannya dia. Itu adalah milik pribadinya Yesus dari hasil dia makan. Kemudian spermanya Yesus itu adalah milik pribadinya Yesus, karena itu adalah saripati makanan yang dia makan, dan dia adalah laki-laki normal. Maka dia pasti memiliki keringat, liur, ya kan, sperma, air kencing, kotoran atau itu milik pribadinya Yesus. Hanya itu. Dan apakah dengan modal kepunyaannya yang saya maksud itu dia bisa dituhankan? Tidak. Artinya Yesus itu bukan Tuhan karena dia tidak memiliki apa-apa yang berarti. Di dalam Yohanes 17 ayat 7, Yesus dengan terang mengatakan bahwa mereka semua Bani Israel sudah tahu apa yang ada pada diriku itu semua berasal daripadamu, daripada Allah maksudnya. Jadi apapun yang dimiliki Yesus, mujizat, bisa menghidupkan orang mati, membangkitkan orang mati, kemudian membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, atau apapun yang dimiliki oleh Yesus, yang sehebat apapun, Yesus akui itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhannya. Jadi saya pun bisa, andaikan Tuhanku memberikan aku mujizat, maka aku pun bisa sama seperti Yesus. Tetapi apakah kemudian saya bisa menjadi Allah? Tidak bisa. Karena Allah itu tidak bisa menjelma menjadi apapun. Tidak bisa menjadi Yesus. Bahkan jangankan menjadi Yesus, menjadi kembar aja Allah itu tidak bisa. Lalu kemudian karena kalian tidak mampu untuk menjawab itu, bahkan sembunyi dengan balik bertanya, apakah Allah itu, Hasim itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya jelas samalah. Hasim itu maha suci lagi maha tinggi. Kecuali kamu mengakui bahwa Hasim itu tidak maha suci, tidak maha tinggi, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Hasim. Tetapi kan faktanya Hasim itu maha suci lagi maha tinggi, berarti dia adalah Allah. Maka dari itu belajar lagi ya. Karena di sini sudah pukul 23, maka dan tidak ada yang di antara kalian yang bisa diajak diskusi dengan betul-betul ada isi gitu ya. Ya, jadinya saya ngantuk. Materinya itu aja mutar-mutar. Kalian tidak ada yang berbobot. Mudah-mudahan saya berharap besok ada yang bisa, ya apakah pendeta atau pastor atau apapun itu yang memahami lebih dalam lagi kitabnya. Oke, saya akhiri dari saya Zulkifli M. Abbas. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.